Kali ini kita akan coba melanjutkan pembahasan kita terkait jenis-jenis pronoun. Jadi kemarin kita sudah bahas tentang apa itu pronoun, terus ada jenis-jenis pronoun yaitu subject pronoun dan juga object pronoun. Kita akan melanjutkan, kali ini kita akan coba bahas dulu adjective pronoun. Nah, adjective pronoun ini adalah pronoun yang untuk menyatakan kepemilikan. Nah, ini bisa dilihat artinya ya. Nah, tapi adjective pronoun ini dia tidak bisa berdiri sendiri, teman-teman. Jadi, ini bisa diartikan menjadi sesuatu kalau dia ditambah lagi dengan kata benda atau diikuti kata benda. Nah, misalkan nih, my. Ini my, kalau cuma my itu tidak ada artinya. Tapi kalau misalkan kita tambah kata benda menjadi misalkan my book, itu baru ada artinya bukuku, seperti itu. Sama dengan yang lainnya ya teman-teman. Nah, ini kita bisa lihat misalkan nih, my book is new, your phone is ringing, his card is red, her name is Anna, its tail is long, our house is big, their teacher is strict. Jadi harus selalu diikuti oleh kata benda. Jadi adjective pronoun ini dia sifatnya dependent. Jadi tidak bisa berdiri sendiri. Seperti itu teman-teman. Kemudian kita akan coba masuk ke possessive pronoun. Nah, possessive pronoun itu juga sama untuk menyatakan kepemilikan, tapi bedanya dengan adjective pronoun itu ada di bagian sifatnya. Kalau possessive pronoun ini dia independen, jadi artinya bisa berdiri sendiri. Tanpa harus ada kata benda lagi yang mengikutinya. Justru kalau misalkan kita tambah kata benda setelahnya, setelah possessive pronoun ini, itu jadinya salah. Misalkan nih, ini kan mine, artinya milikku. Nah, that bag is mine. Kita nggak perlu lagi tambah misalkan that bag is mine bag. Itu kurang tepat teman-teman. Jadi karena kita sudah tahu kata benda apa yang dimaksud, maka kita tidak perlu lagi untuk menambahkan benda tersebut setelah possessive pronoun. Nah, misalkan ada yang bertanya, whose bag is this? Jadi ada yang bertanya seperti ini, whose bag is this? Nah, kita bisa langsung mengatakan that is mine. Ya, that is mine. Kalau misalkan tidak mau pakai yang possessive pronoun ini, that is mine, bisa pakai yang tadi, my bag. That is my bag. Gitu ya teman-teman. Jadi perbedaannya possessive sama adjective. Kalau possessive pronoun itu dia tidak perlu kata benda mengikuti, kalau adjective pronoun itu dia perlu kata benda mengikutinya. Oke. Nah, tadi ada yang bertanya tentang kenapa mine itu dia tidak termasuk determiner. Jadi di kolom komentar itu ada yang bertanya. Jadi jawabannya karena mine ini dia tidak perlu lagi kata benda mengikutinya, sedangkan determiner itu adalah kata sebelum kata benda. That is why kenapa adjective pronoun ini dia masuk determiner, karena adjective pronoun ini dia harus ditambahkan kata benda. Nah, kalau possessive pronoun itu dia tidak perlu lagi kata benda mengikuti. Nah, kita coba lihat contohnya ya. Tadi sudah kita bahas yang ini, that is mine, ada that is yours, atau misalkan ada yang bertanya whose book is this, terus kamu bilang that is yours ya. Kemudian ada the car is his, the jacket is hers, the feather is its, the house is ours, the bike
are theirs. Seperti itu ya teman-teman. Ini harusnya itu milik ya. Oke, teman-teman, di sini ada beberapa kuis. Ini terjemahkan ke dalam bahasa Inggris. Mereka adalah siswa. Saya menemukan bukumu di atas meja. Kira-kira bahasa Inggrisnya apa? Kemudian yang di sini kita akan tentukan pronounnya. Rina dan Tita are teachers, ya. Jadi Rina dan Tita ini kalau misalkan kita mau ganti, kita mau buatkan kata gantinya atau pronounnya itu apa ya? Nah, yang kedua, I told Rina that I had finished my duty. Nah, di sini yang harus kita underline itu yang ditanyakan itu Rina. Rina ini kalau misalkan kita mau cari pronounnya itu pronoun apa yang cocok, ya? Seperti itu teman-teman. Semoga bermanfaat. Terima kasih.